Sang pemberi makanan yang gak akan pernah pergi. Kenapa saya harus risau? Yang pergi tukang, sang pemberi makan tak akan pernah pergi. Dia yang telah mengatakan rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Rezeki kalian sudah selesai aku atur dari langit. Tidak akan bertambah dengan tambahnya ibadahmu. Tak akan berkurang dengan dosa-dosamu. Rezeki udah kelar diatur dari langit. Nggak usah khawatir tentang hal itu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Tuh yang pertama. Kalau kamu kepengen jadi orang yang kuat. Apapun yang terjadi. Yang kuat sandarannya. Dan cara biar kuat sandaran hatimu kepada Allah. Yang pertama. Jadilah orang yang bertakwa. Yang kedua, jadilah orang yang tawakal. Tawakal tuh gimana? Menyerahkan urusan hanya kepada Allah. Ingat terus Allah. Ingat terus. Gak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Ingat terus, ini Allah nih semuanya, Allah. Semua dari Allah nih, semua dari Allah, semua dari Allah. Terus gitu, terus. Kuat kamu kalau kayak begitu. Ngelihat orang sebagai hamba-hambanya Allah. Gak bisa ngapa-ngapain, orang tuh semuanya gak ada yang bisa ngapa-ngapain. Kecuali dengan izin. Kalau Allah mau kasih bisa, kalau enggak. Itu selalu kita baca tiap habis sholat kita. La mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata wala radda lima qadaita wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani lima a'taita. Ya Allah, enggak ada yang bisa menghalangi ketika engkau hendak memberi. Wala mu'ti lima manata. Ya Allah, gak ada yang bisa ngasih kalau engkau gak mau ngasih. Wala radda lima qadaita. Gak ada yang bisa mencegah apapun dari keputusan-keputusanmu. Wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Gak akan bermanfaat usaha siapapun ketika bertentangan dengan keputusan-keputusan Allah. Bu, di samping kita nih ada sahibul magam, seorang wali min auliyaillah yang diziarahi. Wali itu biasanya punya keramat, ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian, wali itu jadi wali karena gede tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali itu jadi wali karena besar tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang, Bogor. Ibu-ibu, di sini ada yang pernah ziarah ke Empang? Pernah. Habib Abdullah itu Bu hidup di zaman Belanda. Zaman Belanda tuh bukan baru beberapa tahun yang silam ya Bu ya. Mungkin kakek-kakek, ibu-ibu atau bahkan orang tuamu ada yang sempat ngalamin masa-masa Belanda dulu. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Empang Bogor itu ngalamin tuh masa-masa itu. Beliau berdakwah. Beliau sebagai seorang ustadz, sebagai seorang ulama, sebagai seorang dai, ngajakin orang ke Allah, khutbah Jumat, ngajar hadis, ya kayak yang sekarang saya kerjakan. Beliau teman-teman saudaraku sekalian, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor datang ke rumah-rumah warga, datengin hajatan, datengin ini itu. Dan sebagai seorang ulama, beliau juga banyak diundang. Bib, nanti saya mau ngawinin anak Bib hari Minggu. Minggu depan Bib. Oh iya.
boleh nggak Habib nanti yang ngawinkan, yang jadi apa tuh namanya, penghulunya gitu. Ada yang jadi penghulu, ntar ada yang jadi wali gitu kan. Ya khair, bismillah. Alamat saya Bib, oh iya udah dikasih tahu. Datangnya Bib jam 8 pagi Bib, ya. Datang lagi orang, Bib malam Senin ba'da maghrib Bib, saya mau akekahin anak Bib. Anak saya mau saya akekahin, Habib datang ya Bib ya. Habib yang mimpin baca maulidnya Bib, Habib yang guntingin rambutnya Bib, biar berkah Bib. Ntar Habib juga yang ngasih nama Bib. Ya, insyaallah. Di mana rumah kamu? Ya, siap. Beberapa hari sesudahnya beliau ditangkap sama pemerintahan, masukin ke penjara. Orang-orangnya kan yang pada punya acara nih kan galau. Gimana nih? Minggu depan bisa batal nih acara kawinan. Habibnya nggak ada. Mereka pun jengukin Habib di penjara. Bib, ntar gimana nih Bib saya Bib? Kan acara kawinan saya hari Minggu Bib, besok Bib kawinan anak saya. Oh iya, yang alamatnya di situ ya? Insya Allah saya datang. Datang Bib, datang. Sambil mikir gimana Habib caranya datang ya. Teman-teman sikut sekalian, datang. Besokannya lagi juga yang pada punya hajatan lain-lain tuh akekahan kan. Victor gimana Bib? Insya Allah nih datang. Beneran Bib? Iya datang. Bismillah. Sikut sekalian, waktunya acara kawinan beliau datang Habibnya. Rapi, cakep, pakai baju kayak biasanya, pakai imamah kayak biasanya datang Habibnya. Angkah tuka, wazawaj tuka, gitu kan? Udah tuh, sah, udah. Makan nasi kebuli, ini itu semuanya udah. Habis itu pulang. Yang acara akekahan gitu kan, udah pada kumpul semuanya nungguin Habib. Habibnya datang, pakai baju ganti lagi. Datang lagi akekahin ini itu segala macam, udah gunting rambut, tuh baca maulidan ini apa. Beliau pulang. Sampai orang-orang bilang, nih Habibnya keluar nih dari penjara nih. Pada ngadu. Ada yang ngaduin gitu kan. Netizen julid nih bangsaannya nih. Gak tahu tuh selalu aja ada yang kayak begituan tuh. Pengkhianat nih ya. Nyampe tuh ke sipirnya penjara. Sipirnya penjara langsung periksa tuh penjaranya. Ada Habibnya. Mau gimana coba? Kita gak bisa buat apa-apa sama orang yang tawakalnya penuh kepada Allah SWT. Bisa kayak begitu mereka ibu-ibu sekalian. Ya saudara itu kan para wali. Masalahnya bukan walinya saudara sekalian. Akan tetapi ketika kamu menjadi seseorang yang memasrahkan seluruh urusanmu kepada Allah, maka Allah lah yang akan menyelesaikan urusan-urusanmu itu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, di awal tahun kemarin saya susun jadwal buat sepanjang tahun. Emang saya yakin bakalan bisa nggak sakit, nggak lagi ada kenapa-napa, semuanya lancar gitu. Sampai mengiyakan jadwal-jadwal, kalau saya pikirin gitu ya. Tapi ya udah aja bismillah. Kita punya niat baik, mau ngisi di sini, besok ngisi di sini, besoknya lagi ngisi di sini. Selebihnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah semuanya kan lancar-lancar semua. Alhamdulillah. Udah aja Bu, Kak, Dek, Nak, serahkan segala urusan hanya kepada Allah. Iya loh Ustazah kayak emang gak pernah sakit Ustazah? Ya, sakit juga sih. Saya kan juga manusia. Sakit, banyak sakitnya saya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi saya serahkan semuanya kepada Allah. Saya minta sama Allah kalaupun sakit jangan bikin majelis menjadi terbengkalai. Saya tetap mau mendatangi hamba-hamba Allah untuk bisa mengingatkan, mudah-mudahan
orang lain termasuk diri saya sendiri tentang Allah. Saudaraku sekalian, jadinya saya ngerasa sakit saya tuh kayak milih-milih gitu. Sakitnya datangnya pas lagi liburan. Alhamdulillah. Jadi tenang aja. Serahkan segala urusan kepada Bu. Kalau mau bicara hidup takut, siapa lagi yang lebih takut darimu itu? Kalau mau bicara takut, kamu punya anak, anak kamu keluar rumah, kamu takut atau nggak takut? Takut. Takut anakmu kecelakaan, betul nggak? Takut anakmu lagi kenapa-napa, takut ada orang jahat, anakmu dijambret, anakmu dipukul, anakmu dilukai. Bisa banget Bu, bisa banget. Segala kejadian mungkin buat terjadi ibu saudaraku sekalian. Kalau dia naik mobil bisa kecelakaan, kalau dia naik motor bisa kecelakaan. Bu, ada orang lagi berdiri di trotoar ketabrak. Kurang apa coba? Kalau Allah mau mah bisa aja segala sesuatu terjadi. Dan kamu begitu sangat khawatir bukan? Akan tetapi Bu, biar kamu tuh jauh lebih tenang, serahkan anakmu kepada Allah. Dan minta anak juga buat menyerahkan dirinya kepada Allah. Makanya Nabi diajarin, kalau kamu keluar rumah baca Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hafal? Ingat-ingat tadi pagi baca apa enggak? Yakin. Baca apa lupa? Saudaraku sekalian saya muliakan, minta anakmu buat baca. Karena katanya Nabi Muhammad, siapa yang keluar rumah sebelumnya baca bacaan tersebut, arsalallahu lahu malakain yahfadhanihi ila an yarja. Siapa yang keluar rumah baca Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allah utuskan untuknya 2 malaikat jagain dia sampai dia dapat kembali pulang ke rumahnya dalam keadaan selamat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu yang dapat kita lakukan. Serahkan urusan kepada Allah, kita hanya perlu menjalani sesuai dengan yang Allah perintahkan. Takwa sama tawakal. Yang terakhirnya, jangan jauh-jauh dari zikir dan doa. Kamu kepengen rileks bersandar, 3 hal ini kamu jalani. Jadilah orang bertakwa. Jalanin perintah Allah, jauhi dosa-dosa. Dek, kamu kepengen hidupmu bahagia, hidupmu rileks, hidupmu tenang. Dek, jauhin dosa, jangan pacaran. Ini banyak nih yang saya liatin adik-adik nih. Tapi sih kadang-kadang nih urusan pacaran gak cuman adik-adik. Emak-emak nih banyak yang habis reunian. Berjumpa dengan mantan. Terjadilah cinlok. Cinta lokasi, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Malam-malam suaminya udah tidur di samping dia, HP-nya bunyi. Dia buka, apa kabar? Udah makan?
Kayak penting bet dia nanyain urusan kamu makan. Udah, kalau kamu udah. Ya ampun bu, nggak malu apa? Tapi kan suami saya udah tidur, saudara, dia nggak lihat. Dia nggak lihat, Allah lihat. Dia nggak lihat, tapi malaikat lihat. Ya Allah bu, tuh malaikat kalau bisa ngomong. Tuh malaikat kalau suaranya bisa kamu dengar. Ya ampun, nggak malu mau uban. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayolah dek, ayolah kak, bu, nak, siapapun kamu. Kalau kamu kepengen Allah membersamaimu. Kalau kamu kepengen Allah selalu ada untukmu. Kalau kamu kepengen Allah memberi padamu apa yang kamu mau, maka jadilah yang Allah mau. Allah mau kamu menjaga diri. Allah mau kamu menjaga hati. Jaga hatimu. Jangan cinta kecuali kepada yang halal bagimu. Jangan cintai laki-laki selain suamimu. Suamimu ya, bukan suami orang. Yuk belajar buat itu. Ibu saya kasih tahu, guru saya bilang, Habib Umar bin Hafid bilang, orang tuh kalau masuk surga semuanya membusungkan dada. Orang tuh kalau masuk surga happy semuanya. Ya emang sih kebayang, apalagi yang lebih bikin bahagia selain daripada masuk surga, ya kan? Waduh, begitu masuk surga tuh kayak, surga nih, seneng banget gitu, membusungkan dada, naikin kepala gitu. Illa ashabuz zina, kata guru saya Habib Umar bin Hafid, kecuali pelaku zina waktu di dunia. Orang yang di dunianya pernah zina, andai pun dia sudah berada di dalam neraka untuk menggugurkan dosanya, andai pun dia berhasil membawa husnul khotimah, karena dosa zinanya sudah bertahun-tahun dia laksanakan, andai pun dia berhasil membawa husnul khotimah, keluar dengan la ilaha illallah, andai pun dia kemudian masuk ke dalam surga, mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan menundukkan kepala. Masuk surga aja malu. Masuk surga aja malu. Dek, jangan sampai kamu karena ketakutanmu terhadap harta dunia, kesenanganmu dapat transferan, jangan sampai kesenanganmu dihadiahi bunga, dihadiahi coklat, barang berapa batang, bikin kamu sampai mau-maunya mengerjakan sesuatu yang membuatmu masuk surga aja menundukkan kepala karena malu. Jangan sayang, jangan. Saya sayang padamu. Karenanya saya sampaikan hal ini padamu. Jangan karena kesenangan merasa diri disayang, kesenangan merasa diri dicinta, sampai membuatmu harus menggadaikan harga dirimu, kehormatanmu, kemuliaanmu. Kamu lebih berharga daripada itu, Dek. Kamu lebih berharga daripada itu. Kamu pantasnya masuk surga. Kamu pantasnya mendapat cintanya Allah. Kamu pantasnya membuat Nabi Muhammad bangga kepadamu.
Maka jangan mau-maunya menghinakan dirimu dengan melakukan perkara-perkara yang Allah sebut sebagai hal yang menjijikkan itu. Wala taqrabuz zina innaha kanat fahishatan wa sa'a sabila. Jangan deketi zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang menjijikkan dan seburuk-buruknya pilihan. Jangan dengerin orang lain yang berbicara tidak sama dengan apa yang Allah sampaikan padamu. Allah bilang itu menjijikkan, percaya aja sama Allah. Walaupun kelihatannya indah, walaupun kelihatannya bagus, walaupun kelihatannya transferan sekian puluh juta, walaupun kelihatannya kamu dikasih hadiah berbagai macam hal yang indah-indah, itu menjijikkan kata Allah, itu menjijikkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi yang bisa kamu percaya? Kalau Allah kamu dustakan, percaya ajalah sama Allah. Allah yang punya segalanya, itu menjijikkan kata Allah. Sandaranmu yang bagus sama Allah, biar hidupmu tenang sayang. Biar hidupmu bahagia, biar hidupmu enak. Biar kamu di dunia enak, di akhirat enak. Bertakwalah kepada Allah. Tinggalkan dosa-dosa. Tinggalkan dosa-dosa. Dah Bu, pokoknya dosa apapun itu tinggalin. Mau dosa hutang riba, tinggalin. Mau dosa ngambil duit di saku suami, itu dosa ya Ustazah, bukannya rezeki. Saya kalau lagi nyuci nemu duit, saya ngerasanya rezeki istri solehah. Enggak ya. Jadi rezeki kalau udah minta halal, bilang aja maaf ya bang. Peraturannya barang yang saya temukan tidak perlu dikembalikan. Ya Allah. Ntar suaminya bilang, beginilah kalau punya istri pinter nyari duit. Ngumpetin di mana aja ketemu. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, takwa 1, 2, 3 yang deket sama zikir dan doa. Saya sering ajarkan kepadamu, kalau pagi sholatlah selain sholat duha, sholatlah juga sholat istikharah. Itu bagian dari kamu menyandarkan dirimu kepada Allah. Dah teman-teman, udah deh. Mendingan jalanin aja. Enak hidupnya. Saya tuh dulu, walaupun saya sering dapat pelajarannya, udah dapat pelajarannya nih. Guru kami ngajarin, Habib Umar bin Hafid. Beliau sampai bilang hadisnya Nabi Muhammad, Allamana Rasul salat al-istikharah kama allamana salah ayil mafrudah. Nabi Muhammad ngajarin kami para sahabat pentingnya sholat istikharah. Jangan tinggalin sholat istikharah. Kayak Nabi Muhammad mementingkan kepada kami urusan sholat fardu. Nabi ngajarin kita buat jangan tinggal sholat istikharah. Kayak Nabi ngajarin kita jangan tinggal sholat fardu. Kata para sahabat nih, Habib Umar ngajarin kepada kami 2 jenis sholat istikharah. Sholat istikharah yang ada kasusnya, ada masalahnya yang kita kepengen Allah putuskan. Mau kawin nih, bagus apa enggak saya kawin sama dia. Misalnya gitu kan, diistikharahkan. Tapi ya dek, diistikharahkan itu kalau emang udah ada calonnya. Soalnya ada yang pernah nanya sama saya, Ustazah, saya kan punya tetangga soleh, baik, cakep, pinter. Jadi kapan-kapan saya istikharahkan Ustazah, hasilnya bagus Ustazah. Gimana caranya Ustazah? Cara apa? Cara ngomong sama dia. Lah dia udah ngelamar apa belum? Belum. Kalau dia belum
melamarmu yang gak perlu kamu istikharahkan. Istikharah tuh kalau udah ngelamar, udah minta bagus apa enggak nih, baru istikharah. Itu sholatnya 2 rakaat sebelum tidur. Habis selesai sholat kamu doa, ya Allah kalau dia emang bagus jadi jodoh saya, ya Allah tolong tunjukkan, beri petunjuk dan mudahkan semuanya ya Allah. Gitu, mudahkan, lancarkan urusannya. Kalau dia emang gak baik jadi jodoh saya, gak baik buat dunia saya, gak baik buat akhirat saya, gak baik buat saya, atau gak baik buat keluarga saya, ya Allah tolong jauhkan dia dari saya, batalkanlah ya Allah, maksudnya jangan sampai terjadi acara pernikahannya gitu. Dan berikan saya petunjuk dalam mimpi saya ya Allah. Biasanya dikasih petunjuk berupa mimpi. Nah kalau yang ini istikharah harian, ini yang dalam rangka tawakalmu kepada Allah. Itu juga yang tadi juga ya, karena kamu kan menyandarkan diri hanya kepada Allah, makhaba man istakhar. Kata Nabi Muhammad, nggak akan rugi orang yang apa-apa istikharah. Apa-apa istikharah. Nah yang satu nih pagi, istikharah ammah, istikharah secara umum, bukan khusus terhadap satu buah kasus gitu, enggak. Tapi memang ini istikharah secara ijmal, secara global. Kamu kalau pagi-pagi sholatlah istikharah. Usolli sunnatal istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Habis selesai salam sholat kamu doa, ya Allah ada hari baru yang kau minta kami menjalaninya. Ya Allah gak ngerti cara jalaninnya ya Allah. Tolong bimbing saya menjalaninya sesuai dengan apa yang kau inginkan. Ya Allah, bimbing anggota badan saya buat ngerjain kebaikan-kebaikan. Bimbing lisan saya ya Allah biar ngomongnya yang bagus-bagus. Bimbing pikiran saya ya Allah biar mikirnya yang benar-benar. Bimbing hati saya ya Allah biar punya perasaannya yang benar-benar. Yang benar ya Allah, punya perasaannya yang benar. Karena betapa seringnya kita tuh nggak bisa ngolah perasaan kita sendiri, nggak bisa berpikir dengan benar, nggak bisa mengerjakan perbuatan yang benar, nggak bisa jaga, terutama buat kita perempuan nih, suka nggak bisa jagain ucapan, betul Bu? Kalau kamu ngerasa, iya loh saya nggak ngerti caranya ngomong, istikharah kalau pagi tuh, biar nggak salah-salah, ngomong sama suami nggak salah. Ngomong sama anak gak salah, ngomong sama temen gak salah. Betapa seringnya kamu kecewa kepada dirimu karena salah ngomong bukan? Iya, iya kan? Ya ampun kok ngomong gitu ya sama suami, aduh nyesel. Aduh emang gak pinter nih. Ntar kadang-kadang sama anak aja kita masih salah-salah ngomongnya. Iya ya Allah saya salah nih. Kayaknya nyakitin hati dia, udah kesian. Ya Allah salah ngomong saya. Minta sama Allah pagi-pagi itu istikharah. Habis selesai sholat bilang ya Allah tolongin saya ya Allah, bantuin saya ya Allah. Biar ngomongnya benar, ngerjainnya benar, mikirnya benar, ngerasa dengan perasaan yang benar. Diamalin insya Allah gitu. Nah selebihnya juga dikir-dikir kita gitu kan. Dikir keluar rumah tadi udah saya ajarin, dikir minum, dikir makan, dikir mau tidur, itu kita jangan tinggal. Itu artinya orang yang segala-gala diserahkan kepada Allah. Mesti ada penyerahan-penyerahannya gitu kan, lewat pikiran-pikiran kita tersebut. Juga doa, di sholat doa. Kalau bisa bangun di waktu malam tahajud doa, ya Allah saya serahkan kepadamu diriku, saya serahkan kepadamu anak-anakku, saya serahkan kepadamu suamiku, saya serahkan kepadamu keluargaku ya Allah, tolong jaga kami semua sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisimu. Gitu, serahin kepada Allah. Itu namanya kamu sandaran. Itu namanya kamu rilekskan diri kamu. Ya Allah, serahin ya Allah. Segala-gala tuh kalau dititipin sama Allah, diserahin sama Allah, kamu gak akan kecewa. Terakhir nih, satu cerita dari saya. Saya tuh Bu,
diajarin sama guru-guru saya buat apa-apaan dititipin sama Allah. Ibu ya, dengan kita bilang salah satunya dengan ucapan istauda tukillah. Kalau perempuan, kalau laki-laki istauda tukallah. Nah, suami saya mau jalan, saya bilang istauda tukallah. Saya titipkan kamu kepada Allah. Dia jawab qabiltul wada'ah. Saya terima dititipin sama Allah. Gitu kan ya. Guru saya ngamalin itu dan kami semua juga mengamalkan itu. Jadi beliau kalau udah kita pamitan, bahkan sekedar telepon, kalau udah habis telepon tuh beliau akan bilang, "Stauda'tukillah Halimah." Duh, saya rasanya kayak seneng banget dititipin ke Allah gitu kan. Jadi berasa disayang sama guru saya, disayang sama Allah. Saya akan jawab qabiltul wada'ah, qabiltul wada'ah. Teman-teman sedikit sekalian, satu hari saya lagi ada di Tarim nih. Saya mau jalan keluar, mau pergi majelis dari rumah saya. Tapi saya baru habis jemuran saya. Baru habis nyuci jemuran saya. Saya begitu mau keluar tuh, saya liatin angin. Angin tuh kayak kenceng banget. Teman-teman, angin tuh kalau di Tarim kadang-kadang suka kelihatan. Kalau lagi berhembus tuh, kita kan kalau angin kan nggak kelihatan kan hembusannya tuh kan. Tapi kalau di gurun pasir tuh, di daerah-daerah Arab sana ya, Timur Tengah itu teman-teman angin tuh kalau bertiup suka kelihatan. Kayak bunder gitu loh. Apa namanya kalau di kita? Nah, puting beliung. Itu banyak, nggak gede-gede banget gitu kan, tapi suka kelihatan tuh. Nah itu saya habis jemur nih, saya kelihatan ada angin. Ya ampun, saya bayangin tuh kan kalau misalnya kena kejemuran saya nih, oh udah habis itu. Masalahnya saya tuh sebagai anak yang ngekos gitu kan, anak ngontrak rumah gitu, anak santri gitu. Kalau baju belum kotor semua, belum nyuci. Jadi nih kalau misalnya jemuran ini ke bawah nih, saya pulang-pulang gak punya baju. Tapi mau saya angkatin lagi, saya juga pulang-pulang sama-sama gak punya baju. Karena emang semuanya udah yang kotor, udah semuanya saya cuci gitu. Gak ada lagi yang bersih gitu kan. Waduh ini gimana nih ya. Akhirnya saya naik lagi tuh teman-teman. Saya naik lagi ke jemuran, terus saya ya udah dah, saya titip aja dah ke Allah. Karena saya takut kalau misalnya saya ambilin lagi, saya nggak punya waktu buat jemur lagi. Sama yang saya takutkan tuh ya, saya takut jemuran saya itu juga terbang terus kena, terutama pakaian dalam. Di Tarim itu kan banyak ulama. Banyak habaib, ya Allah, saya nggak bisa bayangin malunya muka saya. Kalau tiba-tiba ada habib lagi lewat, terus tiba-tiba, apa ini? Ya beliau nggak akan tahu itu punya siapa, tapi tetap aja kan. Nah jadi saya diantara pilihan gitu kan, mau saya rapiin atau mau saya angkatin gitu. Tapi saya juga gak punya baju gitu kan habisannya. Gak ada jepitan juga, saya gak punya jepitan tuh. Jadi yang saya lakukan adalah, ini emang kadang-kadang nih Halimah satu nih. Saya pegangin tuh baju, saya titipin satu-satu ke Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah saya titip semua jemuran saya, Allah tolong jagain ya Allah. Fatihah, saya turun. Saya pergi majelis, pulang-pulang beneran. Lagi pas saya arah pulang, saya liatin sampah-sampah di mana-mana teman-teman. Karena angin yang tadi berhembus itu tadi tuh, di jalanan yang mau menuju ke rumah saya, itu bertebaran sampah-sampah yang tidak pada tempatnya. Dus-dus, ada di mana tahu gitu kan. Waduh udah berantakan dah. Saya bayangin aja ya Allah, jangan sampai nih jemuran saya gimana kabarnya nih. Saya masuk ke dalam
rumah saya naik ke atas langsung ke jemuran. Di sanalah saya terpesona, tak ada satupun yang bergerak dari tempatnya. Melihat jemuran baru itu saya menangis di depan jemuran. Saya terharu. Saya bilang, ya Allah makasih. Terus saya sambil mikir gitu, habisnya saya angkatin semua jemuran, saya sambil mikir gitu. Ya Allah, Allah ya, saya minta buat jagain jemuran aja dijagain. Bukankah Allah pun juga akan menjaga ketika saya menitipkan kedua orang tua saya kepadanya. Bukankah Allah juga akan menjaga ketika saya menitipkan diri saya kepadanya, keimanan saya kepadanya. Bagimu para istri, titipkan suamimu kepada Allah. Bagimu para ibu, titipkan anak-anakmu kepada Allah. Titipkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjaganya sebagaimana mestinya. Karena Allah adalah ni'mal maula wa ni'man nasir. Seindah-indah penjaga, seindah-indah penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka cukup bagi kita Allah, sebab Allah adalah ni'mal wakil. Seindah-indah yang dititipi, seindah-indah yang diserahi, seindah-indah penjaga bagi kehidupan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah biniyati annallaha yaj'alna min ibadik alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kita baca suratul Fatihah dengan niatan semoga kita bisa menjadi hamba-hambanya Allah, bisa menjadi hamba-hambanya Allah yang mendengarkan nasihat dan mengamalkan yang terbaiknya. Semoga kita bisa menjadi hamba-hambanya Allah yang mampu menjalankan apa yang baru saja kita dengar. Semoga kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, menyandarkan hati kita, diri-diri kita hanya kepada Dia yang maha kuat. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bisirril Fatihah. Baca bersama-sama.